Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahelita Karyana Aisyah, kelas 2 SD. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Percontohan, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang saya muliakan Ibu Bapak Dewan Juri, Ibu Bapak Guru, dan teman-teman yang saya sayangi. Nah teman-teman, saya mempunyai sebuah cerita yang berasal dari daerah Aceh Tamiang yang berjudul Elang Ngeleka. Nah teman-teman, mau dengar nggak? Judul cerita Elang Ngeleka ini, judul cerita saya adalah Elang Ngeleka, yang ditulis oleh Bapak Muntasir Wandiman. Begini ceritanya. Dahulu kala di kerajaan Tamiang ada seorang raja yang gagah perkasa. Ia merupakan sosok pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Raja ini didampingi oleh seorang permaisuri yang cantik jelita seperti saya. Kehidupan mereka sungguh sangat bahagia. Konon sang permaisuri sedang mengandung putra pertama, calon putra mahkota. Lengkaplah sudah kebahagiaan yang mereka rasakan. Sebagai raja yang berkuasa, beliau dikelilingi para penasehat. Menjelang kelahiran sang putra mahkota, maka raja mengumpulkan para tukang tendong, yakni ahli meramal tentang keadaan sang bayi yang masih di dalam kandungan sang permaisuri. Pada hari yang sudah ditetapkan, dilakukanlah upacara adat. Para tukang tendong pun satu persatu mulai meramal keadaan sang bayi. Raja dan permaisuri tampak cemas menyaksikan tingkah para tukang tendong. Tak satu pun raut wajah tukang tendong yang tampak gembira. Wajah-wajah mereka tampak serius dan sedikit tegang. Ada apakah gerangan dengan sang bayi yang ada di rahimku? Lirih dalam hati sang permaisuri. Setelah semua tukang tendong melihat kehamilan sang permaisuri, tukang tendong pun berkumpul. Tampak mereka sedang bermusyawarah dengan begitu serius. Raja dan permaisuri makin penasaran. Setelah mengatur sembah, ada salah seorang tukang tendong yang tertua mewakili yang lainnya berkata, "Ampun Baginda, untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Dari hasil penerawangan yang kami lakukan, kami berkesimpulan bahwa bayi yang ada di rahim yang mulia permaisuri adalah laki-laki." Wajah raja dan permaisuri yang tadinya diliputi rasa cemas seketika tampak cerah dan berseri. "Aku akan dikaruniai seorang putra mahkota yang akan mewarisi tahtaku. Adakah yang akan kalian sampaikan lagi?" Raja merasa heran melihat tingkah para tukang tendong. Ampun Baginda. Ada hal penting yang akan kami laporkan kepada Baginda mengenai kehamilan yang mulia permaisuri. Katakanlah, jangan membuat aku penasaran. Raja makin tak sabar.
Ampun Baginda, sebaiknya Yang Mulia Permaisuri biarlah beristirahat di kamar. Maka dirinya lemparan dayang-dayang ke istana sang permaisuri pun dibawa masuk untuk beristirahat. Setelah keadaan dirasa aman, tukang kendong pun melanjutkan. Ampun Baginda, memohon jangan gusar mendengar kesimpulan dari hasil ramalan kami. Putra yang ada di rahim Yang Mulia Permaisuri kelak akan mendatangkan petaka bagi kerajaan kita. Kelahiran sang putra mahkota membawa sial terhadap diri dan kekuasaan Baginda. Wajah raja yang tadinya tampak berseri berubah menjadi muram, tak tahu harus berkata apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ampun Baginda, menurut hemat kami cara yang terbaik Baginda lakukan adalah membunuh baik putra mahkota. Apa? Membunuh putra mahkota? Membunuh darah dagingku sendiri? Oh Tuhan, tidak mungkin. Hari-hari yang indah yang selama ini dirasakan berubah menjadi hari-hari yang kelabu. Kelahiran sang putra mahkota semakin dekat. Kegelisahan, keraguan makin tampak jelas di raut wajah sang raja. Di setiap langkah, Baginda terus terngiang-ngiang dari kata-kata para tukang kendong. Baginda terus berpikir tindakan apa yang harus dilakukannya kelak. Nah teman-teman, hari yang menakutkan itu pun tiba. Di tengah malam yang sunyi, di dalam kamar, sang permaisuri sedang bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Serasa kepayahan yang luar biasa penuh bercucuran. Nyawa seperti hendak melayang. Oh Tuhan, berikanlah permudahan untuk hamba. Tak lama kemudian terdengarlah suara. Alhamdulillah, bayiku sudah terlahir. Begitu senangnya hati sang permaisuri. Anaknya dinanti terlahir dalam keadaan sehat dan sempurna. Raja semakin galau, gelisah. Aku harus mengambil keputusan. Segera dipanggil Hulbalang. Hulbalang, kemari. Bawalah bayi ini jauh ke dalam hutan untuk dibunuh. Hulbalang membawa bayi itu jauh ke dalam hutan untuk dibunuh. Lembah, ngarai, dan bukit sudahlah terlampaui. Di tengah-tengah hutan, Hulbalang berhenti. Pasti di sini aman, tak ada orang yang tahu tugas rahasia ini. Ia mungil dan tampan dan menggemaskan itu pun tertidur pulas di dekapan si Hulbalang. Hulbalang bingung, Hulbalang takut, Hulbalang merasa bersalah. Akhirnya bayi itu pun diletakkan di sudut pohon rindang. Bayi itu pun ditinggalkannya sendiri. Pada sang raja, Hulbalang mengatakan bahwa ia sudah membunuh bayi putra mahkota. Sejak itu, Hulbalang menjenguk bayi itu untuk merawatnya. Alangkah terkejutnya pada hari ketujuh, bayinya hilang entah kemana. Namun Hulbalang mencari. Di mana bayi putra mahkota? Di mana? Di mana dia? Oh Tuhan, di mana bayi putra mahkota? Pasti dia sudah dimakan oleh binatang buas. Hamba merasa bersalah, ya Allah. Hulbalang pun kembali ke istana
diidam-idamkan, yang dikandung 9 bulan 10 hari. Kini Raib hilang entah kemana. Demikian juga dengan sang raja. Wajahnya tampak lesu. Tak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar. Seperti hari-hari kemarin, Permaisuri duduk termangu. Air matanya membasahi pipinya. Lama kemudian terdengarlah suara bunga. Kulik-kulik, putri raja, cut gelumpat, pakunduk, paku jerami, panggang geraku, di api batang, putri waga, laksana peri, cadok kue, mata memandang. Wahai permaisuri yang cantik, janganlah engkau bersedih. Anakmu putra mahkota. Ia masih hidup. Dia ada bersamaku. Dia meletakkan depan pusatku dan jauh dari istana. Begitu senangnya hati sang permaisuri. Wajahnya berseri. Apa putraku masih hidup? Iya, yang mulia. Si burung mulang itu pun menceritakan kepada sang permaisuri bahwa Hulu Balang diperintahkan oleh sang raja untuk membunuh bayi putra mahkota. Tapi Hulu Balang tak tega. Diletakkannya di sudut pohon yang rindang di tengah hutan yang sunyi. Hati permaisuri berbunga-bunga seakan bertemu dengan putra tercinta. Konon kabarnya putra mahkota berusia 17 tahun. Baru si burung mulang itu pun memberitahu kepada sang raja bahwa putrinya masih hidup. Raja senang tak kepala. Untuk menebus kesalahannya yang di masa lampau, putra mahkota dinobatkan menjadi raja pengganti dirinya. Dan putra mahkota tidak ada dendam sedikit pun kepada kedua orang tuanya. Di masa pemerintahan putra mahkota, kerajaan Tamiang mencapai puncak kejayaan. Konon kabarnya kerajaan sampai ke kecamatan Gebang. Sejak itu suku Tamiang tidak percaya kepada ramalan-ramalan itu. Nah teman-teman, pelajaran apa yang dapat kita petik dari cerita tadi? Hanaya? Kita tidak boleh mempercayai tukang tendang atau ahli ramal. Betul. Pelajaran pertama, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Pelajaran kedua, kita tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan. Itu dosa syirik jadinya. Ayo, siapa yang suka ramalan-ramalan? Jangan lagi ya teman-teman. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebagai berikut: barang siapa yang mendatangi juru ramal atau dukun, kemudian ia bertanya sesuatu kepadanya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Ih, seremnya teman-teman. Demikian cerita saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberi sedikit pantun. Ubur-ubur si herbivora, beras bulut bercampur nira, hati terhibur tiada terkira. Ikut lomba, insya Allah menjadi juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.